Oke, selamat pagi semuanya ya. Jadi di sini kita akan coba bahas nih teman-teman semua soal resesi di 2023. Itu kira-kira apa yang bakal terjadi dan penyebabnya seperti apa dan detailnya seperti apa. Nah, gue hari ini mengundang temen gue juga yang dia seorang investor juga dan dia juga memang apa ya suka analisa juga. Jadi ya kita lihat sudut pandang dari beliau sendiri. Mungkin teman-teman yang sudah menonton YouTube channel gue mengenal beliau ya, Bapak Andrew Cleverly. Ya, jadi Halo, dia halo. halo. Jadi ya beliau memang udah beberapa kali masuk channel gue juga dan ya terakhir kita nggak bahas soal binary atau apa gitu. Itu lumayan loh. Mudah-mudahan kalian pada suka nih hari ini ya. Oke, jadi Drew ngomongin soal resesi. Resesi itu apa sih? Mungkin bisa dijelasin tuh. Oke ya, halo guys. Ya, ketemu lagi di YouTube Jason ya. Ya, soal resesi itu biasa pengertian pengertian secara ekonominya. Ya. Itu artinya tuh teknisnya pertumbuhan GDP atau pertumbuhan ekonomi ya. Biasa kita pakai nilai GDP. Itu selama 2 kuartal itu dia minus. Ya, biasa kan positif ya. Naik berapa nih GDP kuartal ini? Nah, ini biasa positif ya, ini minus. Jadi ekonomi turun gitu. Nah, itu secara teknisnya resesi itu begitu. Hmm. Secara teknisnya resesi itu selama 2 periode dia turun. Kuartal. Ya, Dua kuartal dia kuartal turun. itu ya. Nah, biasanya tuh itu terjadi karena apa sih? Apakah memang ekonomi pada saat itu memang mati, shutdown, atau kayak peredaran uang jadi macet gitu? Itu gimana sih menurut lo? Oke. Jadi sebenarnya sih udah pasti kalau kita ngomongin GDP ya, tadi GDP growth ya. Itu kan komponennya secara ekonomi ada tiga. Konsumsi masyarakat, ada investasinya, ada government spending. Ya, government spending itu kayak pemerintah bikin proyek-proyek gitu lah. Nah, biasanya yang bikin negatif nih kalau kasusnya, kita ambillah kasusnya Amerika gitu ya, tahun 2008 gitu ya. Nah, itu kan GDP-nya drop tuh, resesi. Nah, itu mereka itu pengaruhnya itu banyak tuh di C-nya tuh, di konsumsi masyarakatnya. Jadi masyarakat tuh nggak ada duit, pengangguran naik kan, waktu itu pengangguran naik, orang nggak ada gaji, otomatis yang duit yang bisa mereka spend itu juga drop. Nggak ada duit nih, mau beli nggak ada duit. Nah, itu juga yang terjadi pada saat tahun 2020 pada saat COVID itu konsumsi kan turun tuh. Faktornya ada ya satu, beberapa kena pengangguran ya. Yang lain juga adalah ya karena di stop tuh, nggak bisa kemana-mana, orang di rumah aja gitu, punya duit juga nggak bisa di spending. Nah, jadi udah pasti itu faktor konsumsi dari masyarakatnya itu drop tuh. Nah, itu juga di saat-saat sekarang ini gitu ya, beberapa pemerintah itu kan, contoh kayak Inggris gitu, mungkin kalau lu dengar gitu ya. Ya. Inggris itu kan lagi susah ya, pemerintahnya ya. Perdana Menteri berhenti ya baru 45 hari. Iya, Perdana Menteri udah pusing gitu. Nah, itu juga mereka kan sebenarnya government-nya budget defisit gitu. Keluar duit terus ya, keluar duit terus. Nah, itu G-nya juga turun. Nah, jadi konsumsinya turun, government spending-nya turun. Nah, itu jadi pengaruh ke ya GDP growth-nya rendah gitu di next quartalnya gitu. Gitu. Jadi ya memang itu sebenarnya ada rumusnya ya kalau misalkan kita di itu ya kayak CIG apa X kurang M apa gitu. Kalau misalkan Ya, di X ekonomi kurang kan M. iya kan? Iya, kalau Indonesia itu masih ketolongan itu karena kita kan ngekspor batu bara sama CPO. Nah, jadi ekspornya kita tuh ngedukung duit masuk ke kita gitu. Nah, itu salah satu yang nolongin Indonesia sih. Batu bara ya. Tapi ini sebenarnya berkaitan nggak sih sama perang yang antara Rusia sama Ukraine itu? Kayak misalkan mereka kan jadi susah untuk kayak dapat minyak dan lain sebagainya, itu ngaruh nggak sih terhadap resesi 2023 menurut? Oke. Jadi biar lebih jelas ya, gue ceritain dari awal ya, dari COVID. Yeah. Kemarin tuh kan Pak Jokowi bilang kan food crisis ya, kata krisis pangan gitu. 2023 gelap.
Nah, sebenarnya kalau kita cek itu, krisis pangan itu bahkan sebelum COVID itu udah ada. Nah, terutama itu negara-negara yang Afrika sana lah gitu. Ya negara-negara yang kelas 3 lah dibilangnya. Kalau kita kan nggak berasa ya, kita agrikultur masih oke gitu. Jadi krisis pangan itu sebenarnya udah ada gitu dari sebelum COVID. Nah, kemudian kan COVID makin parah ya karena orang nggak bisa kerja gitu kan. Transportasi juga terganggu. Nah, makin krisis pangan makin parah. Nah, terus COVID beres, berangsur-angsur pulih, perang kan, Rusia Ukraina. Nah, kalau kita cek itu ternyata Rusia dan Ukraina itu mereka itu juga salah satu supply pangan ya. Kalau nggak salah Ukraina tuh gandum ya. Gandum benar ya. Nah, kan perang ya, gimana mereka mau ngirim bahan makanan gitu. Bahan makanan ya, bahan baku lah. Ya. Makanya kemarin Jokowi waktu ke Ukraina itu sama Rusia gitu ya, ngedeal itu bolehlah bahan pangan itu boleh keluar gitu. At least makanan tuh boleh keluar gitu. Nah, itu perang, pasokan terganggu, makin parah kan krisisnya kan. Nah, kemudian terakhir adalah Amerika kan menaikkan suku bunga. Oh sorry, sebelum itu energi ya, krisis energi ya di Eropa ya. Iya, krisis energi di Eropa. Nah, itu juga jatuhnya dari perang itu awalnya. Ya karena kan Rusia itu kan masuk gas banyak tuh ke Jerman. Ya kan? Mereka bahkan punya dua pipa gas itu, namanya Nord Stream. Nord Stream 1 sama Nord Stream 2 kan. Nord Stream 2-nya belum jalan, yang nomor 1 sekarang kan satu-satunya yang jalan ya. Nah, lucunya adalah terakhir itu katanya ada kerusakan katanya gitu. Nah, itu ngepas banget waktunya, entah disengaja atau nggak tahu tuh. Katanya ada kerusakan, jadi alirannya itu berkurang lah gitu ke Jerman gitu. Nah, makin parah lah. Jadi kalau kita lihat tuh teman-teman di Jerman gitu ya, itu harga electricity bill itu naik banget itu. Iya, karena udah mulai langka kali ya. Udah mulai langka. Jadi mereka kan musim dingin juga ntar lagi kan. Oh, makin parah ya. Mati kedinginan gitu. Ya gitu, parahnya begitu. Iya ya. Karena mereka tuh gunain itu buat bahan bakar ya. Kalau gas-gas gitu buat pemanas. Ya, bahan bakar pemanas juga kan, make apa di sana kan musim dingin gitu kan, pemanas ruangan gitu. Nah, tadi krisis pangan, perang, krisis pangan, pengaruhnya ke energi juga, which is juga pengaruhnya ke Amerika kan. Iya, Amerika pasti. Kan mereka kan juga ada import minyak juga ya. Mereka stop juga batu bara, energi minyak batu bara dari Rusia mereka stop. Nah, juga itu mengakibatkan mereka sendiri yang ngasih sanksi kan, padahal mereka sendiri yang kena. Harga dalam negeri itu naik gitu. Inflasi US kan naik kan. Iya, udah 8-an lebih. Iya, hampir 9 nih kalau nggak salah. Hampir 9 ya. Hampir 9 iya. Nah, karena inflasinya naik, nah maka sekarang yang terjadi adalah ya klasik seperti tahun 2007 itu klasik gitu. Bank sentralnya menaikkan suku bunga. Terus-terusan ya. Ya begitu. Satu-satunya cara tiap inflasi dia pasti naikin. Nah, menaikkan suku bunga kan. Akhirnya yang terjadi adalah ya udah orang berbondong-bondong beli dolar. Lalu begitu. Federal Reserve menaikkan suku bunga, orang berbondong-bondong beli dolar. Akhirnya mata uang negara-negara berkembang gitu seperti Indonesia dan sekitarnya, ya gimana lawan dolar ya pasti melemah dong. Iya. Makanya rupiah kita sekarang udah 15.000 ya. 600 betul. 15.600. Tahun lalu tuh masih 14.500, sekarang udah naik 10.000 gitu ya. Iya benar. Nah, itu yang bikin pengaruhnya itu adalah pertama tadi harga energi. Kita pun pengaruh ya harga energi ya. BBM udah naik pasti. Terus yang kedua juga currency kita melemah gitu akibat tadi ya. Orang berbondong-bondong beli US dollar. Nah, dua faktor itu yang menyebabkan yang sebenarnya itu harus kita lihat gitu.
yang masyarakat umum itu akan kerasa efeknya itu di setiap hari. Pasti mungkin bahan makanan naik gitu kan. Transportnya kan nganter pakai truk itu kan solar kan. Ya. Biaya transport masih naik gitu. Ya. Rasanya pasti di situ. Dan beberapa bahan baku untuk paling gampang gitu ya, peternakan ayam gitu. Mereka kan pakan ayamnya kan beberapa impor tuh. Iya benar. Dari biji-bijiannya. Nah kan US dollarnya naik, pasti harganya naik. Harganya gitu. naik. Akhirnya semuanya juga Jadi, ikut naik ya. Nah, udah bahan bakunya naik, harga akhirnya naik, transportnya juga kena naik. Nah Betul. itu jadinya mahal gitu. Jadi semua ujung-ujungnya efek kita semua yang nanggung. Belum lagi kan ada kekhawatiran apa namanya, pengangguran ya, unemployment ya. Nah itu duit income nggak ada, harga bahan naik. Nah itu sih sebenarnya the whole picture yang ditakutin. The world picture-nya ya. Cuman menurut lo nih, dibandingkan dengan 2020 nih, kan pada saat itu kalau nggak salah kondisi kita deflasi kan. Nah sekarang kita lagi inflasinya lebih daripada biasanya. Mungkin kalau zaman sebelum COVID 3,5, 3,4. Sekarang kita udah 5-an kayaknya ya. Nah itu menurut lo nih beda nggak kondisinya ya dengan yang sebelumnya deflasi dengan yang sekarang inflasinya tinggi gitu. Menurut lo gimana kondisinya? Oke, kalau sebenarnya secara kondisi gitu ya. Kalau dulu itu kan karena COVID. Jadi ibaratnya orang punya duit pun dipaksa untuk nggak belanja gitu. Dia diem aja di rumah gitu. Lebih parah ya? Nggak bisa belanja. Stuck lah ibaratnya gitu ya. Nah kalau sekarang COVID-nya udah berangsur-angsur pulih, orang punya duit belanja. Cuma harga mahal problemnya gitu. Nah itu harga mahal dan masalah unemployment tadi gitu. Nah, beberapa company terutama yang punya hutang US dollar ya kan, US dollar kan interest rate-nya naik kan ya. Benar. Nah itu yang dikhawatirkan, ketidakmampuan perusahaan untuk bayar hutang. Itu yang bikin perusahaan itu pusing. Nah mereka mau nggak mau kan, karena kondisi seperti ini kan pengiritan dong. Iya, berarti employee-nya sebagian ada yang dipecat, ada yang di... Yes. Atau mereka nggak hire dulu. Efisiensi. Ya, hiring freeze dan efisiensi gitu. Jadi penyebabnya sih yang beda sih sebenarnya. Kalau dulu itu karena stuck di rumah, kalau sekarang memang ya ini kondisinya memang begini gitu. Ya karena ada perang, salah satunya gitu ya. Harga bahan bakar naik gitu. Jadi beda penyebab aja sebenarnya, tapi ya ujung-ujungnya sama gitu. Yang dikhawatirkan kan kita nggak makan, gitu kan sebenarnya. Iya. Yang orang-orang paling khawatir. Cuman menurut lo nih, kondisi 2020 dengan 2022, pemerintah kita lebih siap mana? Kalau menurut gue pribadi kan kayaknya sekarang lebih siap ya. 2020 kayak sedikit agak ngeremehin ya. Jadi mungkin akibat itu jadi kayak GDP apa namanya? GDP-nya tuh kita tuh sekitar debt to GDP-nya tuh kita sampai 41 atau 42% dan kan seharusnya kita 35 tuh 30, 35, 33. Nah jadi kayak di luar dari prediksi. Tapi kayaknya menurut gua sekarang pemerintahan kita udah lebih ready nih. Jadi nggak kayak ngeremehin gitu. Wah 2023, oh santai aja kan IMF bilang nggak apa-apa nih. Menurut lo nih gimana? Pemerintah kita sebenarnya udah benar-benar siap atau memang masih tergolong ngeremehin atau gimana? Menurut pendapat lo gimana? Kalau gue bilang sih ya masalah kesiapan gitu ya. Ya. Mau dibilang siap atau enggak kita ya gimana ya? Ini balik lagi ke masalah currency tadi gitu ya. Dan currency itu kan pengaruhnya gede ya. Kita beberapa bahan baku impor. Itu yang pertama. Terus kalau secara pangan pun ya, even pangan pun kita yang negara agraris gitu ya, beberapa pangan import gitu loh. Nah bingungnya di sana gitu. Jadi kita belum benar-benar ibaratnya ketahanan pangan tuh belum, kita nggak bisa bilang Indonesia tuh ketahanan pangan gitu. Karena beberapa juga masih import gitu. Dan currency kita ya melemah gitu. Jadi jujur to be honest, gue bilang mau disiap-siapin gimana juga
kita tuh nggak kuat gitu loh untuk melawan hegemoninya Federal Reserve gitu loh. Jadi kursnya naik dan kita emang ya pasti tetap butuh import gitu. Pasti. Dan pemerintah kita kan juga, gue belum cek ya data terakhir ya, budgetnya itu defisit atau enggak ya. Nah, tapi budget defisit itu masih ada sih di pemerintah kita, gue rasa ya. Jadi mau nggak mau mereka itu ya ibaratnya kan harus ditambal nih. Ya tambelnya pakai utang lagi gitu. Jadi bahayanya itu lebih ke long termnya sih sebenarnya menurut gue. Belum ada gebrakan gitu. Gimana caranya gitu nih biar utangnya tuh nggak nambah terus gitu. Ya sekarang sih masih 40% masih aman ya. Sekarang udah turun malah udah 38, 39-an. Tapi kalau lu lihat lagi ya sebenarnya ya, utang Indonesia itu kita bandingin sama negara-negara ASEAN gitu ya, kayak Vietnam gitu contohnya. Kita itu luar biasa loh, mahal sekali utang kita. Ngasih bunganya tinggi. Bisa sampai 7% gitu. Loh, Vietnam sama-sama kan negara berkembang. Mereka bayar hutang lebih murah gitu. Jadi ibaratnya kita bayar hutang mahal sekali gitu. Itu yang jadi permasalahan sih in the long term ya. Kalau in the short term ya nggak apa-apa gitu. In the long term ini, jadi bayar beban bunganya berat sekali gitu. Bikin tambah defisit. Itu sih. Bikin tambah defisit itu challenge-nya dari Menteri Keuangan juga ya. Dan juga mungkin kayak Gubernur BI ya, karena kan dia juga punya kebijakan untuk naikin suku bunga. Dan apa ya, dan kebijakan-kebijakan kayak fiskal menurut lo ngaruh nggak sih? Kayak misalkan mungkin subsidi-subsidi itu works nggak sih kalau buat resesi gitu? Ya subsidi sih ya pasti nggak bantu sih ya. BBM kita kan juga meskipun naik gitu ya, itu kan tetap masih ada subsidinya sebenarnya kan. Benar. Kalau enggak kan Pertalite udah mungkin 17.000 itu kan. Iya. Jadi fiskal itu ya pasti itu ada manfaatnya pasti gitu. Cuma yang dikhawatirkan ya itu tadi fiskalnya ini efisien atau enggak gitu, tepat sasaran atau enggak gitu. Karena banyak banget kebijakan populis gitu ya. Negaranya defisit, ngutang terus gitu, nambal buat subsidi. Iya benar. Mana salah satu kekhawatiran kan terakhir itu soal BBM kan, yang make ini bukan rakyat kecil, ini orang kaya yang make. Jadi semua subsidi tapi nggak tepat sasaran. Iya. Nah sama juga kayak anehnya itu kita kan produksi batu bara ya. Batu bara dan harga batu bara kan naik. Tapi kita mesti impor gitu ya? Bukan itu. Jadi yang pembangkit listrik kan pakai batu bara. Benar. Nah terakhir itu setahu gue jadi PLN itu ya harganya tuh ngikutin gitu loh. Harganya tetap ngikutin harga internasional naik ya dia beli ikut naik gitu. Meskipun yang produksinya dalam negeri gitu. Oh kan. Gitu. Ya. Nah, harusnya kan minta diskon lah. Ya gak sih, pemerintah itu punya kemampuan untuk minta diskon gitu. Notepin aja kan harga domestik itu sebenarnya bisa gitu. Lebih murah dari harga internasional gitu. Nah, kalau misalkan nggak kayak gitu kan yang untung ya yang orang kaya, yang perusahaan batu bara. Iya sih. Nah, kan itu ya. Tapi dari kondisi-kondisi seperti ini katanya sih di pemerintahan ada 20 negara udah ngantri ngutang atau apa gitu untuk siap-siap di resesi ini. Itu negara-negara itu paling negara-negara yang lo bilang tingkat 3 itu ya paling. Iya kayak Turki gitu mungkin. Turki itu kan juga inflasinya gila-gilaan itu. Itu udah masalah dari lama. Jadi negara yang kayak gitu tuh biasa udah punya masalah dari sejak sebelum COVID, mereka udah bermasalah sih kalau begitu. Iya, nah itu gue sebenarnya pengen bikin video nih prediksi. Jadi Turki itu tuh kayak gue kan udah riset nih, ternyata Turki itu 2023 itu bakal ada pemilu lagi. Nah ternyata Erdogan udah mau ini lagi nih, pengen mencalonkan diri untuk beberapa kali gitu. Nah berarti itu kan, dan mereka menjanjikan katanya dengan kebijakan kita nih nanti inflasi akan turun 20% tahun depan.
kalau itu nggak terbukti harusnya si pemerintah itu udah si Erdogan udah nggak mimpin lagi. Dan itu kalau misalkan salah bisa hancur banget itu pas resesi si Turki kan, maksudnya riskan gitu. Either itu berhasil atau enggak. Mereka tuh lebih ke fiskal ya dulu, atau gimana sih? Kayaknya mereka nggak mau naikin suku bunga deh. Si Presiden Erdogan itu terakhir gue baca, dia tuh sangat mempengaruhi bank sentral. Jadi harusnya bank sentral itu kan independen. Nah, tapi Erdogan ini dia ngatur bank sentral. Jadi bank sentral itu inflasi tapi jangan naikin suku bunga. Dia turunin suku bunga gitu. Jadi ekstrim sih kebijakannya sih. Yang gue tahu sih begitu. Iya, tapi biasanya kalau yang nurunin suku bunga gitu lebih riskan ya. Yang naikin suku bunga aja belum tentu berhasil menstabilkan ekonomi. Apa kabar dia menurunkan ya? Gue nggak tahu pernah ada yang berhasil nggak begitu tuh. Ya, Turki itu menurunkan suku bunga ya gimana ya? Kalau Amerika gitu ya, nurunin suku bunga ya US dollar tetap aja kan dipakai gitu ya. Devisa negara pakainya US dollar di mana-mana. Kalau Turki ya punya apa gitu, nurunin suku bunga ya makin menjadi-jadilah inflasinya gitu. Iya. Jadi memang pikirannya mereka ya supaya ekspor gitu ya, supaya kursnya murah jadi bisa ekspor gitu ya. Tapi itu memang kebijakannya unorthodox sih. Itu nggak seperti wajarnya gitu. Even BI pun sempat terakhir kan ada naikin suku bunga juga ya. Iya, 0,5%, Pak. Iya. Iya, dia naikin terus. Wajarnya kan kayak begitu sebenarnya. Nah, tapi Turki ini kebalikan ya. Iya. Nah, jadi makin parah gitu. Iya, makanya beresiko banget itu kalau misalkan dia gagal ya mungkin bisa kayak Sri Lanka atau gue nggak tahu ya, apakah terlalu jauh ya gue mikirnya gitu ya. Cuman menurut lu tuh Sri Lanka survive nggak tuh ya kalau 2023 gitu? Karena kan Sri Lanka tuh terakhir apa ya, default ya dia nggak bisa bayar. Yeah. Sri Lanka emang terakhir itu ya udah bangkrut sih ya. Kan mereka dapat kucuran dana lagi dari IMF. Ya kalau nggak udah nggak ada apa-apa. Presidennya sampai kabur kok. Ke mana gitu ya. Sampai ke pulau kecil gitu kabur. Pulau kecil. Iya, takut diamuk kali ya. Karena ujung-ujungnya mungkin rakyat tuh mikir kayak yang penting perut gue gitu. Kalau misalkan udah tercekik kayak gitu, inflasi udah tinggi kan, wah harga-harga nggak mampu, akhirnya dipaksa turun pemerintahnya. Karena mereka udah pada lapar kali, atau kayak turunin harga nih gitu. Akhirnya jadi begitu. Cuman gue ternyata baca lagi kalau ternyata negara di-declare dia bankrupt bukan berarti dia tutup buku ya. Ternyata dia tuh kayak dapat dana, tapi kayak nanti misalkan IMF tuh lebih ngatur tentang kebijakannya dia gitu. Bukan si negara itu lagi gitu. Gue baru tahu tuh. Iya, emang pasti begitu sih. Negara tuh dikasih duit ya pasti ada batasan-batasan ya, covenant kebijakan fiskalnya gimana gitu kan. Ya kalau nggak begitu kan udah gagal, melanggar lagi, ya terulang lagi gitu kan. Jadi lingkaran setan sih sebenarnya sih. Ya kalau gue lihat ya, negara-negara berkembang sih memang selama pemerintahannya begitu-gitu aja kebijakannya, ya ngutang lagi gitu. Dan menurut gue itu yang gue lihat di Indonesia juga sih sebenarnya. Tapi kita itu cukup ketolongan karena ada komoditas gitu loh. Kita ada duit masuk. Dan juga di sini kan malingnya kan banyak ya. Iya. Itu maling-maling itu kan maling proyek gitu kan, yang harusnya duit ngutang loh itu kan, duit ngutang untuk bikin proyek ada malingnya lagi. Jadi sebagian dari hutang Indonesia itu yaitu maling itu. Iya. Sangat jelas itu. Ada maling-maling. Tapi menurut lo nih, kalau untuk rakyat-rakyat kecil, misalkan di 2023 yang akan ada resesi, ada saran nggak lo mungkin buat mereka, atau ya misalkan, coba kamu mulai investasi atau mungkin apa? Menurut lo gimana? Kalau buat menengah ke bawah ya, kelas menengah ke bawah, yang mana gue assume
kita assume bahwa dana darurat ini kurang gitu ya. Kalau lu punya dana darurat ya bagus gitu ya. Selama masih ada pekerjaan, ada dana darurat, at least ya buat setahun lebih dana darurat itu relatifly harusnya survive lah ya menurut gua ya. Selama biaya hidup nggak dinaikin gitu. Nah tapi kalau yang dana daruratnya juga ngepas gitu ya, menurut gue sih apa yang bisa kerjain gitu. Itu sih. Yang penting survive dulu sih. Apa yang bisa dikerjain ya kerjain gitu, dan gaya hidup nggak usah naik gitu. Ya udah standar aja gitu. Yang penting udah bisa survive udah bagus gitu. Karena emang jujur kondisinya berat sih. Berat. Bahkan mungkin bisa jadi depresi nggak menurut lo nih? Kan dari resesi bisa jadi depression apa? Bisa nggak? Kalau Indonesia gua rasa nggak ke arah situ ya. Kalau Indonesia ya. Tapi kalau United States mungkin ada peluang. Ya. Negara-negara Eropa juga kayaknya akan ke situ juga kayaknya. Mungkin ya begitu ya. Karena US itu kan juga boleh dibilang banyak zombie companies ya gitu. Zombie companies itu berarti perusahaan yang ngutangnya banyak, ya udah nggak kebayar. Tapi hidup aja. Gitu. Oh. Ya jadi ya setengah hidup lah gitu. Ya emang udah seharusnya dia bangkrut gitu loh. Karena bunganya naik, nanti pada sekarang bunganya naik, mereka nggak susah bayar. Iya. Jadi emang harus udah ada riset sih. Ya udah mulai lagi dari baru gitu. Tapi kalau Indonesia sih gua rasa kondisinya beda sih sama Amerika sih. Beda ya gitu. Bahkan menurut lo lebih mendingan Indonesia atau Amerika gitu? Lebih kekuatan mungkin untuk 2023. Kalau misalkan secara apa namanya? Kalau kita kan pengaruhnya tadi dua ya. Satu energi sama apa namanya? Energi dan kurs ya. Kurs. Energi dan kurs ujung-ujungnya kan ke pangan gitu ya. Kalau Amerika itu mereka itu gini loh. Mereka memang masih sampai saat ini mereka punya privilege yaitu nyetak duit. Yeah. Nyetak duit sesuka hati nggak jadi masalah, itu privilege-nya mereka gitu. Cuma yang gue khawatirkan bakal terjadi lagi di sana itu mirip 2008 sih. Jadi krisis hutang lagi yang tadi gue bilang zombie companies itu. Krisis hutang lagi karena bunga dari hutangnya naik, ya Fed fund rate-nya naik, bayar hutang lebih mahal. Ya, some companies mereka nggak mampu gitu. Dan juga kekhawatiran gue juga adalah dari harga rumah nih, house pricing index-nya itu. Yaitu kalau lu lihat datanya itu dibandingkan 2008 itu udah lebih tinggi. Udah lebih tinggi. Dan harga mortgage-nya, hutang kan beli rumah kan ngutang tuh sama bank kan. Mortgage rate-nya naik gitu. Ya, jadi orang-orang kalau perusahaannya susah, orangnya di layoff, bunga KPR-nya untuk naik, bayar KPR-nya naik, ya gimana gitu, macet semua. Iya. Nah itu kekhawatiran hal yang sama gue lihat, gue melihat hal yang sama seperti 2008 gitu. Beberapa data menunjukkan itu. Gitu loh. Nah, kalau Indonesia sebenarnya masalah-masalah itu nggak ada. Kita itu ya masalahnya klasik gitu. Ya kalau nggak energi ya itu kurs yang bikin orang mencekik orang sih. Harga bahan pasti naik gitu. Ya, naik. Semua barang 90% barang di marketplace itu made in China kok. Iya kan? Iya benar-benar. Itu masalahnya sih. Itu masalahnya. Jadi, masalahnya beda antara kita sama Amerika sih. Tapi apa yang terjadi di US ya itu memang efek juga ke kita gitu. Iya pastilah. Cuman mungkin ini satu pertanyaan terakhir nih dulu. Itu kalau misalkan resesi itu biasanya kan ada orang kaya baru, ada orang susah baru. Nah kira-kira nih company-company apa yang bakal diuntungin menurut lo nih dari sudut pandang ya khas? Apa ya pemikiran lo aja kayak, oh ya ini pasti ada yang susah, pasti ada yang diuntungkan. Itu company apa? Kayak di saham-saham apa nih yang? Kalau apa namanya susah dan untung itu gue melihatnya nggak ke company sih. Gue melihatnya lebih ke orangnya sih.
orang kaya lama kan orang kaya baru kan. Nah, Ya. kalau orang kaya baru ini yang lo maksud itu adalah mungkin dia industrinya bisa di mana aja gitu. Nggak tercakup di industri tertentu gitu, karena ketika ekonominya lagi dari down ke naik gitu ya, itu industri apa juga flourish, makmur gitu ya pasti gitu. Mau industri apa makmur, tinggal problemnya ini ketika lagi crash banget, itu siapa yang punya duit atau siapa yang berani ambil opportunity gitu loh pada saat crash. Nah, itu dia yang akan tampil sebagai orang kaya baru nanti. Tapi company-nya apa terserah gitu. Properti contohnya kan ya, sekarang lagi ambruk gitu. Iya. Ya pasti nanti suatu saat mungkin 2025 ke atas ada masanya dia akan berjaya lagi gitu. Nah, bukan cuma properti, ada lagi mungkin industri lain gitu yang sekarang terdampak. Iya. Jadi ya memang ada yang kena dampak, ada yang ini juga ya, yang tidak kena dampak. Sekarang itu ya nanti pasti bisa. Jadi yang menjadi orang kaya baru itu yang ngambil opportunity gitu. Yang berani ngambil opportunity. Jadi kalau misalkan dia berani ngambil opportunity di saat-saat yang lagi susah dan dia ngespotnya bener, bisa tuh dia jadi OKB ya. Yes. Jadi ya. Oke, mungkin sebagai penutup karena memang ternyata gue di sini udah baca di sini meeting time 6 menit lagi. Jadi nanti mungkin gue akan close, nanti gue akan ngobrol lagi sama Andrew nih guys ya. Cuman ya di sini gue tutup dulu ya. Jadi mungkin kesimpulan untuk hari ini adalah bahwa ketika kita menghadapi resesi di 2023, kita juga kalau mau dibilang terlalu khawatir, menurut gua jangan. Tetapi waspada tetap harus. Ya, seperti yang Andrew bilang tadi, dana darurat itu tetap diusahain ada ya. Jadi jangan lu party-party mulu ya. Jadi lu harus simpan duit lu. Karena kalau terjadi apa-apa, lu bisa ada pengamanan. Entah lu tiba-tiba dipecat, entah apa, kan kita nggak ada yang tahu ya. Jadi kita harus punya duit simpanan. Toh itu pun aktivitas individual kita bisa mempengaruhi negara juga gitu. Kalau misalkan kita nih udah sadar keuangan, akan bisa ke negara juga yang bangga gitu, bisa berhasil nih gitu. Dari hal-hal kecil aja. Mudah-mudahan ya video ini bermanfaat dan menjelaskan kita semua soal resesi dan ilmu dari Andrew dan jadi bisa ada manfaatnya juga. Oke teman-teman semua ya. Andrew mungkin ada pesan-pesan? Iya, thank you Jess udah buat waktunya hari ini. Ya buat teman-teman yang pasti yang punya dana darurat bagus. Kalau punya dana lebih ya boleh mengambil opportunity di tahun depan kalau terjadi krisis. Ya yang pasti bagaimanapun itu kita sudah bisa survive aja tahun ini dan tahun depan itu ya sudah bersyukur sih. Sehat selalu itu yang lebih penting daripada duit sih. Ya itu aja kali dari gue. Thank you. Oke, itu aja teman-teman semua. Sampai jumpa di video gue lagi. Dan siapa tahu nanti Andrew juga bisa ada kesempatan. Terus Andrew-nya ada waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kalau yang suka bisa coba aja komen di bawah. Bilang, Kak bikin lagi ya. Andrew. Atau apa gitu. Atau mungkin mau tahu sosial media Andrew, nanti bisa nih di bawah nih ada keterangan di deskripsi. Oke, sampai jumpa guys. Thank you.